harusnya PKS yang mengantongi setidaknya menjadi wakil gubernur. Kalau dia berpasangan dengan Anies, jadi dia tidak dapat apa-apa. Di kabinet pun dia cuma menitipkan satu menteri seorang profesional. Tidak ada dari politisi PKS. Jadi apa yang didapat PKS? Jadi sobat era sekalian, ini pelajaran bagi PKS ya, agar tidak berkhianat dengan suara rakyat. Kita tidak tahu apa masalah PKS sehingga dia kemudian mengkhianati Anies dan konstituennya. 1000 kawan itu kurang dibandingkan satu musuh. Lah ini satu orang dijadikan musuh dan nama orang itu Anies Rashid Baswedan pula. Untung Anies baik untuk konteks Jawa Barat. Tapi udah terlambat. It is too late. Seandainya konsisten misalnya mendukung Anies, saya kira ada giroh seluruh Indonesia untuk mendukung PKS. Itu yang saya heran. Kenapa nggak diambil PKS poin ini? Nah, jadi sementara partai-partai lain itu terbelah, yang cukup tidak ada yang solid. Bahkan partai seperti Gerindra itu cuma 40-an%. Pemilihnya itu mendukung R.K. Suswono. Padahal partai pengusung padahal utama. Golkar itu nggak nyampe 50%. Memang paling banyak ke R.K. Suswono, tapi tidak sampai misalnya 60-70. PKS gimana Mas Jayadi? PKS itu menariknya, PKS juga terbelah. Baru kali ini PKS terbelah di Jakarta. Karena biasanya solid tuh. Iya, saya kira kan penjelasannya yang ingin saya katakan tadi ya, PKB, Nasdem, PKS. Pola itu hanya satu yang bisa menjelaskannya, faktor Anies kan. Jadi karena misalnya PKS, kenapa masih terbelah? Karena selama ini ada kedekatan yang sangat kuat antara pemilih Anies dengan pemilih PKS gitu. Nah, karena endorsement Anies itu lebih jelas ke Pramrano, maka para pemilih PKS yang lebih dekat ke Anies itu kemudian kan juga banyak yang pindah. Meskipun ya. Nah, jadi sementara partai-partai lain itu terbelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian ya, keputusan PKS untuk mengkhianati Anies Rashid Baswedan dari kesepakatan mengajukan aman Anies Sohibul Iman. Dan kemudian ketika ada peluang putusan MK tetap bergeming. Bergeming itu artinya tidak bergerak ya, bukan tidak bergeming. Tidak lagi pulang seperti di Jawa Barat, menghadirkan pasangan sendiri Ahmad Saiku dan Ilham Habibi. Akhirnya mengecewakan pendukung PKS dan sehingga PKS yang terkenal sebagai partai yang solid akhirnya terbelah. Terutama di Jakarta. PKS tidak sadar bahwa pemilih PKS itu adalah pemilih Anies. Pemilih Anies kebanyakan memilih PKS. Tetapi mereka percaya diri bahwa PKS solid sebagai partai kader. Ternyata enggak juga. Mungkin kader militan PKS solid, tetapi mereka orang seperti saya misalnya, ketika kemudian PKS berkhianat, maka saya sebagai pemilih PKS at least pada 2 edisi pemilu terakhir memilih untuk tidak memilih calon PKS di DKI Jakarta. Ya, akibatnya kalah. Jadi sobat era sekalian, kalau kita hal yang sama pernah saya dengarkan dari Yunarto Wijaya. Untuk pertama kalinya PKS terbelah. Kenapa terbelah? Ya sederhana saja. Karena PKS itu Abah itu PKS in general. Ya, in general. Nah di sini kekalahan tersebut ya harusnya PKS yang mengantongi setidaknya menjadi wakil gubernur.
kalau dia berpasangan dengan Anies, jadi dia tidak dapat apa-apa. Di kabinet pun dia cuma menitipkan satu menteri seorang profesional. Tidak ada dari politisi PKS. Jadi apa yang didapat PKS? Bahkan di Pilkada Depok yang selama 20 tahun dikuasai PKS, mulai dari Nur Mahmudi Ismail, kemudian berikutnya wali kota berikutnya, tapi sekarang boncos. Di Jawa Barat PKS pernah berjaya dengan Ahmad Heriawan 2 periode, boncos juga. Jadi sobat era sekalian, ini pelajaran bagi PKS ya, agar tidak berkhianat dengan suara rakyat. Kita tidak tahu apa masalah PKS sehingga dia kemudian mengkhianati Anies dan konstituennya. Apa yang dicari PKS ketika dalam pasangan Ridwan Kamil Suswono dia hanya mendapatkan wakil gubernur, sama seperti kalau dia mengusung Anies. Padahal kalau mengusung Anies rasanya jauh lebih besar peluang Anies untuk memenangkan pertarungan ketimbang kalau seandainya dia berpasangan dengan RK. Tapi nasi sudah menjadi bubur dan ini menjadi pembelajaran yang penting bagi elit-elit PKS yang kita tidak tahu apakah termasuk terbelenggu juga orang-orang yang pernah menjabat di pemerintahannya sehingga kemudian tiba-tiba dia berpikir untuk bukan berkhianat ya, meninggalkan Anies Baswedan. Coba kita lihat ya sahabat sekalian, ini suka atau tidak ya, saya mengucapkan ini karena saya pemilih PKS. Saya cinta PKS ya, tetapi kemudian PKS kok begini. Ya. Jadi jangan marah ya Pak PKS ya. Karena kalau saya mengatakan demikian karena saya menyayangkan PKS kemudian tidak bisa mempertahankan wilayah-wilayah basisnya terutama di Depok. Coba kita bacakan di berita metrotvnews.com. PKS tumbang di Depok usai 20 tahun berkuasa. Ini hasil quick count dengan suara masuk 94%. Walaupun masih tanda tanya, tapi kalau quick countnya sudah jauh ya bisa-bisa kalah ya. Depok. Hasil quick count Pilkada Depok 2024 mengejutkan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 Supian Suri, Chandra Rahman Shah, sementara unggul atas petahana dari PKS Imam Budi Hartono, Ririn Farabi Ar-Rafiq. Menurut hasil hitung cepat Foxpol Center pada pukul 18.20 WIB Rabu 27 November 2024, Supian Chandra meraih 52,88% suara, jauh meninggalkan pasangan Imam Ririn yang mengumpulkan 47,12% suara. Jumlah suara yang masuk tercatat sebesar 94%. Dengan data ini banyak pihak terkejut mengingat Depok telah menjadi wilayah kekuasaan PKS selama 2 dekade terakhir dengan mengantarkan Nur Mahmudi Ismail hingga Imam Budi Hartono. Apakah ini sinyal bahwa Depok akan berpindah haluan? Koalisi raksasa Supian Chandra, pasangan Supian Chandra diusung oleh koalisi 12 partai besar termasuk PDIP, Gerindra, Demokrat, dan Nasdem. Strategi kampanye dengan kekuatan koalisi besar ini tampaknya berhasil menggerus suara petahana PKS yang beraliansi dengan Golkar dalam pilkada kali ini. Sementara itu hasil survei sebelumnya justru menunjukkan tren berbeda. Hasil survei Foxpol Center pada 16 November mencatat Imam Ririn unggul dengan elektabilitas 51,7%, sedangkan Supian Chandra hanya meraih 39,2%. Perubahan drastis ini menjadi pertanyaan besar, apa yang membuat PKS kehilangan kekuatannya di Depok? Hasil quick count mencerminkan perubahan preferensi pemilih di Depok. Ada yang menyebut koalisi besar sebagai faktor penentu, sementara sebagian lainnya melihat kejenuhan masyarakat terhadap dominasi satu partai sebagai alasan utama. Namun hasil ini masih bersifat sementara. Hasil resmi Pilkada Depok baru akan diumumkan oleh KPU setelah proses rekapitulasi suara selesai pada 16 Desember 2024. Apakah PKS mampu bangkit di detik terakhir atau ini benar-benar akhir dari era kejayaannya? Ini calon dari PKS terancam kalah di Depok. Jadi sobat sekalian, ini yang kemudian kita sayangkan ya, saya sayangkan sebagai pemilih PKS dalam 2 edisi terakhir. Saya memilih PKS bukan hanya karena soal ideologi kanan, alasan kanan, tapi alasan mau beroposisi kepada Mulyono dan menjadi satu-satunya yang beroposisi terhadap Mulyono setelah Demokrat melipir juga pada saat-saat atau tikungan terakhir. Dan paling tidak ya, pertambahan kursi di DKI menunjukkan bahwa PKS leading dan menjadi ketua DPRD. Di tingkat nasional cuma tambah sedikit 3 kursi tapi lumayan. Di DKI yang banyak lumayan, yang membuat dia menjadi juara 1. Tetapi rupanya
ini tidak disertai dengan keberuntungan di pilkada eksekutif. Karena Suswono yang seharusnya menjadi wakil gubernur kalau menang ternyata kalah for the time being untuk sementara waktu. Di Depok juga PKS yang begitu perkasa sebelumnya juga kalah. Jadi saudara sekalian, jangan main-main dengan suara rakyat, dengan aspirasi rakyat. Seandainya ya, menurut saya PKS solid dari awal mendukung Anies Baswedan, mungkin beda gairah dampak dari para pendukung Anies untuk memenangkan kader-kader PKS, apalagi ada imbauan langsung dari Anies tidak di detik-detik terakhir. Karena imbauan di detik-detik terakhir itu hanya berlaku kuat di Jakarta ketika ada perlawanan ya. Karena Jakarta orang melihat yang dilawan adalah Mulyono, sementara di Jawa Barat yang dilawan adalah Prabowo, beda lagi. Di Depok yang dilawan enggak tahu siapa, mungkin Prabowo. Makanya kemudian berbeda elan semangat perlawanannya antara Jakarta dan daerah yang saya sebutkan tadi, Depok dan Jawa Barat. Ini pelajaran penting bagi PKS ya, agar menjadi partai yang benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar, tidak pragmatis, apalagi kemudian mengorbankan haluan partai untuk saya tidak tahu kepentingan siapa ketika gabung dengan Kimplas, padahal PKS tidak menitipkan apa-apa juga kecuali satu orang yang menjadi Menteri Tenaga Kerja. Selebihnya tidak ada politisi PKS atau pengurus PKS yang menjadi menteri di kabinet Prabowo. Lalu apa yang engkau cari PKS? Apakah engkau juga termasuk orang yang tersandra? Saya tidak tahu ya. Tanyakan kepada kucing yang bergoyang ya. Nyimak, PKS suruh introspeksi. Wakakak PKS terlalu sombong. Sesuai prediksi pemilih, PKS itu rasional dan mikir, akhirnya nyungsep kan. PKS rungkat, PKS ibarat main slots, udah judi rungkat pula. Wakakak gabung Kimplas dijanjiin kursi menteri dan nggak boleh usung Anies, malah kena prank. Terbukti PKS gagal di Jakarta dalam pilkada DKI, padahal pemenang pileg. Sadarkah bahwa PKS bahwa Anies efek terbukti dapat mengalahkan mereka. PKS berbenah di Sumut bukan faktor PKS Bobi menang, tapi faktor Mulyono dan Prabowo. Saya juga pemilih PKS, begitu PKS hianat saya golput. Di Jawa Barat rungkat PKS wakakak. PKS kepedean, kader-kadernya terkesan mengeksklusifkan diri, suara pemerhati. Udah gue bilang jangan macem-macem sama Anies, sekarang tenggelamkan lo PKS, rasain dah lo. Kemarin gue pilih PKS sekeluarga malah jadi pengkhianat. Resiko nyebong dijauhi umat Islam karena kata ada yang menyebut haram. Di tempat saya bupati yang didukung PKS juga kalah telak wakakak. PKS partai dakwah yang tergiur ghanimah, bertaubatlah. Mengutip pimpinan PKS, kekuasaan itu indah. Itu yang dikatakan oleh Sekjen PKS ya. Kemudian andai PKS mencalonkan Anies di Jakarta udah jaminan win streak di 2029, siap panen. Sayang PKS main politiknya nggak canggih, mudah dikibulin Kimplas. Ya saya juga tidak tahu ya, apakah orang PKS ada yang tersandra ketika jadi menteri sehingga mengorbankan strategi partai. Inilah balasan untuk PKS, jangan macam dengan simpatisannya. PKS pemilu lu itu bukan berdasarkan bansos. Pemilih PKS itu rata-rata kritis, harusnya lu rangkul bukan ditinggal. Ya, dan kelihatan tuh ya komentar PKS-nya. PKS sudah hancur, jangan lagi marah oleh ucapan Pak Refli. Apa yang dikatakan beliau sudah terbukti benar. Kalau masih defensif juga makin boncos lu, rakyat makin gak simpatik ya. Bung Refli, apakah ini caranya menghancurkan golongan perubahan? I don't know exactly. PKS blunder parah, nggak ketolong. Entah apa yang dicari PKS, kok malah nyari penyakit. Kadernya dijadikan menteri pun tidak. Sudah jelas-jelas pemilih PKS anti Mulyono, kok malah gabung ngusung Bobi. Nasibmu PKS. Merusak negara dibilang politik. Kenapa PKS dihukum pemilihnya tapi partai lain tidak pernah dihukum pemilih? Karena pemilih PKS itu rasional. Mereka rela berkorban tanpa dibayar asal Anda jadi partai benar aja. Masyarakat sekarang ini sudah sangat muak dengan institusi coklat. Minta tanggapan Bung Refli dong. Seharusnya institusi coklat itu menurut Bung Refli harus diapakan, dibubarkan atau direformasi. Tolong jelaskan. Nantilah. Salah satu spekulasinya harusnya dipecah ya. Tidak boleh ada kekuatan sipil yang begitu dahsyat seperti ini, seperti kekuatan militer ya. PKS maksudnya dipecah antara mana yang menjadi Kamtibmas, mana yang menjadi penegak hukum gitu ya.
Cuma PKS dapat 3 menteri bang dalam mimpi. Cuma gue nyesel karena calonnya Jokowi kalah karena gue nggak bisa ketemu mobil curhat game di pinggir jalan, juga nonton Disneyland di Pulau Seribu. Apa maksudnya ini? Intinya satu, kalau Mulyono di kiri kita harus ambil kanan. Kalau dia di atas kita ambil bawah. Nggak sudi satu kubu sama presiden, nir etika dan miskin nurani. PKS cepat ganti petingginya. Tuh kuliah lagi sama Bang Refli. Enggak juga ya. Tenggelamkan sekali lagi PKS di 2029. PK mencret undang Habib Abu Bakar Al-Habsyi bang. Karena itu nyata PKS wakakak. Jubirnya PKS itu loh. Di Batam PKS malah ngusung calon non muslim. Sudah tidak respect lagi dengan PKS. PKS kalah sama gercos. Petingginya nggak bener. Jadi saudara sekalian, kalau orang kemudian ramai-ramai PKS, saya tahu ya pemilih RH Channel itu adalah pemilih PKS juga. Tapi begitu RH ngeritik dimarahin. Kenapa? Ya Anda udah jelas Anies itu bagaimana aset berharga bagi PKS. Lalu Anda ingin musuhi Anies, ya susah lah, ya kan? Kan kalau kita bicara tentang politik itu atau perkawanan, 1000 kawan itu kurang dibandingkan 1 musuh. Lah ini 1 orang dijadikan musuh dan nama orang itu Anies Rashid Baswedan pula. Untung Anies baik untuk konteks Jawa Barat, tapi udah terlambat. It is too late. Seandainya konsisten misalnya mendukung Anies, saya kira ada giroh seluruh Indonesia untuk mendukung PKS. Itu yang saya heran, kenapa nggak diambil PKS poin ini? Nggak ngerti saya. Ataukah karena petinggi-petingginya pembesarnya terpengaruh oleh Mulyono semua dengan bujuk rayu Mulyono juga yang ternyata tidak benar juga dalam konteks misalnya kabinet misalnya. Padahal giro semangat perubahan itu yang harus diambil, dan partai yang berhak mengambil itu adalah PKS karena PKS dianggap yang paling konsisten tidak meninggalkan Anies. Kalau seandainya mencalonkan Anies sendirian. Jadi keuntungannya tidak hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia. Anak-anak Abah pasti akan bergerak untuk memilih memenangkan calon-calon PKS. Tapi ya sudah, nasi sudah menjadi bubur, mau diapakan lagi ya, dan jangan dimarahin orang-orang yang mengkritik. I criticize PKS because I love you PKS, ya. And I'm your voters. I cast my vote twice in the 2 last election, 2019 and 2024. Karena itu hidup PKS. Untuk sementara mati tidak apa-apa di DKI, ya. Terkapar di Jabar tidak apa-apa. Keok di Depok tidak apa-apa, tapi tolong garis lurusnya ditegakkan kembali sebagai partai yang amar ma'ruf nahi mungkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.